Ya pemirsa, artis sinetron dan film Ahmad Zoni kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk ketiga kalinya. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu dan ganja. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan seperti apa kasus ini menimpa, terutama terkait dengan publik figur di Indonesia. Bersama dengan pakar hukum narkotika, Bapak Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Ya, sore Mbak Fani. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Slamet sendiri juga sehat ya? Alhamdulillah sehat saya. Oke, Pak Slamet, kita bicara mengenai kasus Ahmad Zoni ini 3 kali ditangkap, hat-trick ya. Apakah memang sudah cukup biasa terjadi di kalangan para pengguna narkoba? Oke, boleh saya jelaskan agak keras sedikit ya, biar masyarakat tahu bahwa yang namanya pecandu itu tetap pecandu. Dia akan selalu mencari di pasar-pasar gelap karena kecanduannya, karena kebutuhan yang absolut, kebutuhan yang mutlak. Dia hanya bisa dikurangi atau dihilangkan dengan pengobatan atau rehabilitasi. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum narkotika, itu double track harus dilaksanakan. Jadi pemberantasan, penindakan oke, tapi cara-cara kesehatan juga harus dilaksanakan. Jadi kalau kita hanya mengedepankan hanya pemberantasan atau penindakan atau hukum saja, tanpa mengimbangi adanya treatment dengan kesehatan atau rehabilitasi, maka tidak akan berarti apa. Karena apa? Dia akan terus mencari di pasar-pasar gelap. Maka penjual-penjual di pasar gelap, bandar-bandar, kurir-kurir itu akan tetap jalan. Itu Mbak Fani. Oke, berarti bahaya atau dampak dari pengguna narkoba ini cukup laten. Berarti kayak rehabilitasi atau pengobatan tidak akan efektif atau tidak akan bisa menyembuhkan seorang pemakai narkoba, Pak Slamet? Ya, kalau orang direhabilitasi itu ada namanya pasca rehabilitasi. Jadi orang setelah rehab kira-kira berjalan 6 bulan, maka ada treatment namanya pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi terlibat psikologi, dokter, keluarga, masyarakat sekitar. Artinya kalau dia mengulang kembali memakai sekali saja, itu sama dengan kembali seperti semula, nol sebagai pecandu. Artinya dalam kondisi yang tetap parah. Maka dari itu peran masyarakat, peran keluarga, peran pihak terkait itu sangat penting. Menurut saya barangkali proses rehab, proses pengobatan itu tidak berjalan sebagai malam mestinya atau tidak dilaksanakan. Baik pada saat di ruang-ruang tahanan atau pada saat dia ada di rumah, tidak dilaksanakan. Sehingga dia tetap dalam kecanduan yang sangat parah. Maka saudara Ajit itu sampai kapanpun dan teman-temannya sampai kapanpun itu akan mencari di pasar-pasar gelap. Maka tidak akan selesai rancangan ini, lingkaran ini. Itu Mbak Fani. Maka kenapa dikatakan narkoba, narkotika dan juga psikotropika ini kejahatannya bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa ya, dan seharusnya pengedar, kemudian juga pihak-pihak yang membuat pengguna narkoba ini semakin banyak di Indonesia, hukumannya harus diperberat. Iya Pak Slamet. Harus diperberat. Bagi bandar, kurir tetap berat. Tapi bagi mereka yang kecanduan, pengguna untuk diri sendiri, ingat, pengguna untuk diri sendiri dengan kebutuhan khusus, maka treatmentnya harus khusus. Kalau ini tidak berhasil, ya seperti beliau ini yang sekarang ini, itu mungkin akan dialami pada person yang lain selain dari Ajit itu. Oke, harusnya seperti apa Pak seharusnya? Mekanisme atau penanganan untuk para pengguna pribadi? Ya. Saya menyarankan kepada teman-teman di kepolisian segera lakukan assessment yang dilakukan oleh tim assessment terpadu, teman-teman Polda Metro yang melakukan penangkapan ini terhadap yang bersangkutan, untuk mengetahui sampai sejauh mana kedalaman dia kecanduan. Kemudian kalau memang dia memasuki di ruang tahanan, maka lakukan perbaikan, rehabilitasi di ruang tahanan itu tersebut. Demikian berlanjut sampai tahanan kejaksaan, sampai dengan tahanan yang ada di lapas. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti maka akan kembali pada proses yang awal. Seakan-akan tidak pernah dilakukan rehabilitasi. Itu, Pak. Oke, rehabilitasinya seperti apa sih? Bukan ideal sih, saya nggak tahu nih Pak Slamet, tapi biasanya rehabilitasi yang ada di Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan standarnya? Soalnya semakin atau ya ada aja gitu orang yang menggunakan direhabilitasi balik lagi.
Ya, ya. Kalau di Indonesia standar rehabilitasi sudah mengacu kepada standar-standar yang bersifat internasional. Saya tidak paham detailnya soal rehabilitasi. Mungkin bidang rehabilitasi yang bisa lebih detail. Jadi di kepolisian ada rumah sakit Polri, di BNN banyak bagaimana tim asesmen terpadu sampai dengan rehabilitasi lengkap di situ. Jadi saya berharap bahwa AZ itu juga dilakukan tim pemeriksaan oleh tim asesmen terpadu, bukan hanya dilakukan penangkapan, penindakan atau penyitaan, penahanan dan sebagainya. Tapi di ruang tahanan juga disiapkan oleh penyidik untuk AZ. Baik itu dokter dari AZ sendiri yang menyiapkan atau perawat atau apa, orang yang ahli bidang adiksi, atau memang kedokteran dari kepolisian yang menyiapkan. Supaya tahu di samping mengungkap jaringan, juga mengungkap soal kedalaman kecanduannya. Gitu, Mbak. Kita bicara mengenai kedalaman kecanduan kalau begitu Pak Slamet. Yes. Kalau sampai 3 kali ini berarti kan kecanduannya bisa dikatakan atau bisa dibilang makin parah ya. Padahal sudah rehabilitasi. Sampai muncul stigma kalau direhabilitasi nanti ketika kembali justru makin parah. Tapi sebenarnya faktanya seperti itu nggak sih Pak Slamet? Iya, maka berarti ketika terjadi care, perawatan atau rehabilitasi tidak diikuti dengan aftercare. Aftercare-nya atau setelah perawatan, ya setelah rehabilitasi. Berarti masyarakat, keluarga di seputar dia cuek, teman-teman di seputar dia juga cuek, atau masyarakat di seputar dia juga cuek. Harusnya dia begitu keluar dari rehab, kalau sudah pernah masuk ruang rehab, perawatan baik jalan maupun inap, itu harus setara intensif aftercare-nya. Prosedur aftercare itu harus dilakukan. Itu Mbak. Oke, berarti orang-orang di sekitar, orang terdekat jangan sampai melepaskan diri atau melepaskan pandangannya dari para pecandu dan juga para pasien. Kita bisa menyebutnya pasien. Gimana? Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Iya, gimana? Saya berharap ketika ada debat capres, ada pertanyaan soal kebijakan nasional untuk penanganan narkoba. Iya. Karena apa? Masalah kejahatan narkoba ini atau narkotika ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bagaimana negara ini bisa ikut sejahtera kalau orang-orangnya tersangkut dengan narkoba. Karena orang-orang yang kecanduan itu cara berpikirnya lambat, tidak bisa refleks cepat dan sebagainya. Berpikir strategi sudah males. Mudah-mudahan ada pertanyaan soal narkotika. Cocoknya sih kemarin ya di tema debat pertama Pak soal bicara mengenai hak asasi manusia karena narkoba kan juga. Soal kesehatan belum? Soal kesehatan kan betul belum. Nanti ya di debat selanjutnya. Baik. Pak Slamet, yang juga jadi pertanyaan adalah kenapa bisnis narkoba kemudian juga peredaran narkoba di Indonesia ini begitu sulit untuk dibasmi, diberantas, gembong jaringannya juga atau sindikatnya juga masih beroperasi seperti itu. Ada yang salah di penegakannya, ada yang salahkah dari sisi sanksi atau yang penanganan yang menimbulkan efek jera atau seperti apa dari kacamata Bapak? Iya, semua hal. Jadi dari sisi penegakan hukum, dari sisi penegak hukumnya, dari sisi masyarakatnya. Karena apa? Banyak yang tidak paham soal bahwa mengungkap soal narkotika itu hanya menyita, menangkap, menahan. Tidak perhatian betul terhadap bagaimana mengobati seseorang. Yang berikut, pasar di Indonesia cukup tinggi. Artinya ini demand. Ada permintaan soal narkotik. Karena narkotik adalah hal-hal yang haram di Indonesia, maka mereka mencari di pasar-pasar gelap. Kalau demand ini tidak dipangkas dengan cara mengobati atau merehabilitasi, maka sampai kapanpun pasar akan tetap tinggi. Ketika pasar tinggi, permintaan tinggi, maka penawaran para bandar, para kurir itu akan bekerja keras untuk menjual. Itu Mbak.
Oke. Untuk Kementerian Kesehatan atau pemerintah sendiri, Pak Slamet, menurut Anda apakah cukup atau ada peningkatan concern terkait dengan kasus-kasus ini? Karena ya semakin hari, semakin tahun berjalan juga, ya tetap tidak ada penurunan. Saya mendengar, tapi saya belum tahu langsung. Bagian satuan kerja atau bagian yang menangani ini, organisasinya diperkecil. Sehingga untuk kepengurusan atau pengambilan keputusan persoalan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan pencegahan itu tidak sampai tuntas. Saya berharap organisasi dirubah lebih tinggi sehingga powernya itu juga akan lebih tinggi ketika melihat bahwa kejahatan narkotik itu di Indonesia masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi loh sekarang ini. Cuman saya sekarang sudah tidak update data. Angka prevalensi ada di file lain. Saya sedang di jalan ini itu. Jadi karena memang demand masih tinggi, pasar masih tinggi. Makanya peredaran masih tinggi. Masih tinggi semua, maka angka peredaran gelap masih tinggi, itu Mbak. Oke, ada imbauan tersendiri Pak Slamet, apalagi kalau misalnya kita tahu begitu ya, narkoba ini kayaknya lebih banyak sama banyaknya gitu menyasar tidak hanya warga biasa tapi juga public figure. Ya, saya berharap yang pertama KPU membuat pertanyaan ini terhadap para capres. Ini mungkin belum ada orang yang menyampaikan ini. Mungkin takut kalau bicara soal narkotika karena memang miris ya kalau soal narkotika, ngeri. Yang kedua, masyarakat harus lebih mengerti, lebih care, perhatian terhadap soal pemberantasan dan soal pencegahan. Jadi jangan hanya bicara soal pencegahan karena hukum narkotik, jangan hanya bicara soal pemberantasan. Karena hukum narkotik itu menganut dua sistem. Jadi sistem pencegahan harus berjalan, sistem tiga hal, pengobatan juga berjalan, yang ketiga pemberantasan juga harus berjalan. Jadi pemberantasan, rehabilitasi dan pencegahan. Oke, apakah perlu juga kalau memberikan efek jerah kepada lagi-lagi kan kita biasanya warga melihat public figure atau ya artis serta ya musisi ini kan sebagai contoh ya, sebagai role model. Apakah perlu adanya ya tadi ya, yang menimbulkan efek jerah kalau sekarang anak-anak sekarang mengatakan cancel culture? Ya, kalau mereka selalu beralasan bahwa kejar tayang, menambah stamina, meningkatkan stamina itu dengan cara-cara yang salah kalau menurut saya. Padahal masih ada suplemen. Masih ada jamu, sehingga menambah stamina, vitamin katakanlah dengan cara-cara yang ilegal ini adalah sebuah perbuatan yang salah besar. Setuju. Kejar tayang ada salah satu. Kemudian lifestyle di sekitar dia itu juga membuat mereka semakin tertarik untuk menggunakan. Bukannya malah sehat, tapi malah menghancurkan masa depan dia. Gitu. Itu Mas. Oke, ya harus pintar-pintar juga memilih contoh atau role model yang tepat ya. Kalau misalnya terlibat dalam kasus pidana, ya jangan diikuti seperti itu. Baik, Pak Slamet, terima kasih sebelumnya atas insight-nya dalam Sindo Sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Slamet. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Maaf saya lagi di jalan ini, berhenti sebentar. Monggo, hati-hati di jalan Pak.